dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Hop! Ya! Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang praktika. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita, Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Muhu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang kedua ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Naryo sebagai Bentang, Buan Nertis Mulyono sebagai Cukala, Luki sebagai Sranti, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Sranti begitu kaget, seakan tidak percaya dengan ucapan Diah Ayu Pengukir. Kemudian memandangi Diah Ayu Pengukir dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya dengan penuh tanda tanya. Lalu menarik napas panjang, seakan-akan bicara kepada dirinya sendiri. Ternyata di atas langit masih ada langit. Aku tidak melihat ada gunung yang lebih besar di hadapanku. Kau benar, Nona. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kau ini, Nona. Dan dari mana asal-usulmu yang singgah ke rumah perjudian ini? Atau mungkin kau telik sandi Yuda dari Mataram? Aku adalah aku. Aku sendiri tidak tahu berasal dari mana. Tapi yang jelas, aku sedang melakukan perjalanan jauh untuk mencari kedamaian hidup yang sebenarnya. Ternyata di dalam perjalananku, aku banyak menemui pengalaman-pengalaman yang berharga, yang akan kujadikan guru yang baik. Karena hidup tanpa pengalaman, manusia tidak akan tahu letak kesalahan yang telah diperbuatnya. Lalu bagaimana dengan manusia yang telah berbuat dosa? Apakah bisa diobati? Dalam arti kata, dosa-dosa itu dileburnya. Bisa saja.
Selama yang bersangkutan mau merubah jalan hidupnya, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Bukan orang lain yang merubahnya. Karena petunjuk yang Maha Agung diberikan kepada siapa saja. Aku masih ragu akan kata-katamu, Nona. Nah, untuk membuktikan semuanya, aku ingin lihat kehebatanmu yang lain dengan menutup peti besi itu. Baiklah. Lihat peti itu. Sudah tertutup dengan sendirinya. Lihatlah, Seranti. Aku tidak yakin. Kau belum melakukan sesuatu. Bentang, coba lihat. Apakah peti itu tertutup dan terkunci? Iya, Seranti. Seranti, benar. Peti ini sudah tertutup dan terkunci. Ilmu apakah yang kau miliki, Nona? Begitu cepat gerakanmu, hingga aku tidak melihatmu menutup peti besi itu. Aku cuma meminjam suaramu saja. Bukankah tadi kau mengatakan supaya aku menutup peti besi itu? Nah, seiring ucapanmu, peti itu langsung menutup dengan sendirinya. Benar-benar kau hebat. Aku mengakui kehebatanmu. Lalu, sekarang apa rencanamu, Nona? Mengembalikan peti ini ke tempat asalnya. Antarkan aku ke tempat semula peti ini bersemayam. Dia seakan-akan mengetahui bahwa peti ini kutemukan di tempat yang jauh. Kenapa kau diam? Atau yang lain mungkin yang bersedia mengantarkan aku ke tempat peti ini ditemukan? Baiklah, Nona. Aku akan mengantarkanmu bersama-sama Bentang dan Cukala. Karena dialah yang pertama-tama menemukan peti besi itu. Benar, Nona Pendekar. Kami berdua yang menemukannya. Ternyata kalian berdua. Bagus. Kalian kelihatannya sudah mulai sadar. Tapi sayang, kenapa kalian senang dengan perjudian? Nona, jangan permalukan aku dengan kata-katamu itu. Kalau aku berdua tidak memandang Seranti, aku sudah sedari tadi mengusirmu. Sudahlah, jangan diperpanjang persoalan kalian. Sekarang, mari kita pergi dulu ke Danau Pengasihan. Kemudian malam itu juga Seranti, Bentang, dan Cukala mengantarkan dia Ayu Pengukir ke Danau Pengasihan. Sementara Bentang yang membawa peti besi diletakkan di pundaknya. Menjelang pagi, sampailah ke tempat tujuannya. Di tengah-tengah sanalah peti ini ditemukan oleh Bentang dan Cukala. Iya, di dasar danau, peti ini tergeletak di antara dua buah tonggak batu. Iya. Danau itu cukup dalam dan airnya bening sekali. Alangkah menyenangkan pemandangan di dalam sana. Iya, danau yang indah. Di dasarnya dipenuhi oleh ganggang dan lumut hijau. Biarlah aku yang meletakkan kembali peti ini, supaya kalian berdua tidak bersusah payah. Jangan, Nona. Itu berbahaya. Bisa-bisa Nona tenggelam kehilangan nafas. Iya, sebaiknya tunggu saja di sini. Biar kami berdua yang menyelam meletakkan peti besi ini. Bentang, Cukala, berikanlah kesempatan kepada Nona ini untuk membantumu. Dia lebih tahu segala-galanya. Nah, silakan Nona, jika mau menyelam. Kami menunggu di daratan ini. Iya, sekarang aku mau ke tengah-tengah sana. Edan. Peti itu dipanggulnya seperti membawa kapas. Dan, dia seperti bukan manusia. Dia dapat berjalan di atas air. Seperti seekor binatang air. Ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Sekarang kesempatanku membaca mantra memanggil Eyang Wulung. Nanti kalau dia sudah menyelam, aku akan memulainya. Dia akan menjadi sainganku. Tidak siapapun, tidak ada yang boleh menyaingiku. Cuma akulah Jalil yang paling laris di sekitar kota-kota yang kusinggahi. Tentu harimau kerbau akan senang dengan tumbal orang yang sakti. Ensari meluncur di atas air bagai seekor itik yang berenang. Setelah sampai di tengah, tubuh dia Ayu Pengukir amplas ke dalam air dengan cepat sekali dalam posisi berdiri. Kemudian di daratan nampak Seranti membaca mantra. Segala yang hitam dan gersang, datanglah harimau kerbau menemuiku.
Aku datang mempersembahkan anak manusia sakti sebagai tumbal kekuatanku. Datanglah, datanglah. Datanglah, datanglah. Datanglah, datanglah Eyang Guru. Datanglah Eyang Guru. Ternyata kau datang juga memenuhi panggilanmu. Nampakkan wujudmu. Hai Sang Guru, aku ingin melihat wujudmu seperti yang lalu. Tidak, tidak mungkin. Lihat juga lah. Lihat itu. Lihat di tengah sana. Iya. Menakjubkan. Eyang Guru. Eyang Guru. Kenapa tidak segera kau makan tumbal itu, Eyang Guru? Nampak di tengah danau harimau sebesar kerbau sedang ditunggangi oleh Dyah Ayu Pengukir, membuat Seranti tidak berdaya dengan apa yang dilihatnya. Perlahan-lahan, makhluk itu mendekati Seranti. Seranti bagaikan dicekik lehernya, tidak bisa berteriak, dan kakinya menjadi kaku untuk digerakkan lari. Sulit sekali mengeluarkan suara. Dan aku tidak bisa lari. Kenapa Eyang Guru tidak melakukan apa-apa terhadap perempuan aneh itu? Siapakah sebenarnya dia? Aku ingin tahu. Seranti, kau seperti orang ketakutan. Ada apa? Apa karena kau melihat binatang tiruan itu muncul di permukaan air? Aku tidak habis mengerti. Apakah binatang yang kau tunggangi itu hidup? Iya, dia hidup sebagaimana manusia. Dan binatang ini adalah milik ratu pertama di tanah Jawa. Dia baik, tidak jahat, Seranti. Juga lintah-lintah yang ada di dalam peti besi sebenarnya cuma tipuan mata saja. Sebenarnya peti besi itu berisi benda yang berharga. Nah, lihat ini. Lihatlah batu-batu mulia yang akan membuat orang menjadi kaya raya. Batu intan dan berlian. Wah, indah sekali. Ambillah untukmu dan bagikan kepada Bentang serta Cukala. Kemudian tinggalkan aku sendirian di sini. Aku mau semedi sampai aku dapat mengetahui dengan jelas asal-usul danau ini. Tapi sebelum kami pergi, bolehkah kami tahu siapakah sebenarnya Nona Pendekar ini? Aku adalah Dyah Ayu Pengukir. Mendengar nama Dyah Ayu Pengukir, ketiga orang itu segera membungkukkan badannya, memberikan hormat kagum dan takut. Nama itu menggetarkan dada mereka. Rasa bersalah membias di wajah mereka. Maafkan Den Ayu Dyah Ayu Pengukir. Aku tidak tahu dan mata kami seperti dibutakan. Siapa sangka kalau aku dapat berhadapan muka. Namamu begitu masyhur dan dikenal di mana-mana karena menentang Merak Jingga. Kiranya aku bersedia mendapat hukuman darimu Den Ayu Dyah. Aku bukan hakim. Aku cuma manusia biasa. Tidak beda seperti kalian. Sebaiknya kalian merubah saja sifat-sifat buruk yang pernah kalian perbuat. Cuma itu. Terima kasih atas petunjukmu. Dan Ayu, kalau tidak keberatan, kami mau menjadi muridmu. Untuk menjadi murid yang baik, mesti diuji. Dan ujian itu tidak mudah. Apa kalian sanggup berdiri di atas sebuah pohon cemara selama 1 hari tanpa minum dan makan? Sementara pucuk pohon cemara itu bergoyang-goyang ditiup angin. Itukah syarat pertama? Iya. Kedengarannya mudah. Tapi, apa mungkin kami sanggup melakukannya? Nah, belum apa-apa kalian sudah merasa ragu. Padahal untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak boleh ragu. Sekarang sebaiknya kalian pulang saja. Tidak mungkin kalian sanggup menjadi seorang murid.
Dan kau Seranti, rubahlah jalanmu yang hitam. Ya, Den Ayu, aku berusaha akan merubahnya. Seranti bagai kena getaran tajam, tidak berani untuk menatap mata Diah Ayu Pengukir. Mereka seolah-olah terkena daya gaib. Kemudian dengan langkah-langkah yang masih limbung, meninggalkan danau pengasihan di hutan Grendo Wahon. Hari bertambah siang. Sebaiknya aku selidiki saja keadaan sekitar danau ini. Menarik sekali tempat ini. Karena selama aku menyelam di dalam air, tubuhku tidak basah. Dan aku mendapat bisikan halus bahwa tempat ini sering dikunjungi oleh Kanjeng Ratu Sima, ratu pertama di tanah Jawa. Bahagia sekali aku menemukan tempat ini, tempat yang aku. Cuma sayangnya, Seranti sering menggunakan sebagai penambah ilmu jahatnya. Harimau kerbau itu telah menceritakan kepadaku semuanya. Akan kucoba duduk semedi di atas batu putih itu, batu yang terbuat dari marmer. Batu ini bertuliskan huruf Pahlawa. Apa ini? Di sini tertulis Watu Suci, Panggatuling di Sila Suci, Gerbang Gaib. Jadi artinya batu ini sebagai tempat semedi untuk menuju gerbang gaib. Menarik sekali. Baiklah, aku akan duduk di sini sambil membaca mantra penjaga diri, dan aku akan semedi di sini. Setelah membaca mantra penolak bala, kemudian Diah Ayu Pengukir duduk bersila menghadap ke air danau. Sebentar saja napasnya kedengaran teratur turun naik. Pohon kelengkeng yang melindungi Diah Ayu dari sinar matahari membuat tempat itu teduh. Kelihatan mukanya terkena pantulan bayang-bayang air. Dengan ilmu sendiri, aku dapat melihat isi danau keseluruhannya. Tempat yang barusan ku selami merupakan pusaran air dan sumber danau ini. Batu Sima masih berada di tempatnya mengapit peti-peti yang penuh dengan teka-teki. Di dalam air, isinya berubah jadi batu-batu yang mengkristal. Tapi di daratan, isinya hanyalah lintah-lintah penghisap darah. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Marilah kita ikuti pada seri berikutnya pada esok harinya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.